Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 12 Mei 2022 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima seorang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, kalau kita masuk ke jalan tol, kita akan bisa melihat angka 100 dan 60 tertulis besar-besar di rambu-rambu sepanjang jalan tol itu. Itu artinya bahwa kecepatan maksimum yang diizinkan adalah 100 km per jam dan kecepatan minimumnya 60 km per jam. Tetapi kalau kita masuk ke jalan tol, kita juga akan menyadari bahwa hampir sebagian besar kendaraan pribadi akan memicu kendaraannya lebih dari 100 km per jam. Bahkan kadang-kadang ada yang 200 km per jam. Pokoknya semua melebihi kecepatan maksimum. Padahal rambunya sudah ditulis besar-besar, semua pengendara pasti melihatnya dan mereka pasti tahu. Tetapi mereka tidak melakukannya, termasuk saya. Nah, di dalam bacaan hari ini, Yesus berkata, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ternyata, tahu saja tidak cukup, tetapi kita harus melakukannya. Perikop hari ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan para muridnya di perjamuan malam terakhir. Artinya saat itu para murid atau para rasul itu sudah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah tahu banyak tentang ajaran Yesus. Tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka sudah melakukannya? Yesus berkata, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Secara khusus di dalam perjamuan malam terakhir, Yesus memberi teladan kasih. Kita tahu Yesus membasuh kaki murid-muridnya di dalam perjamuan malam terakhir itu. Ini sesuai dengan hukum yang terutama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus memberi teladan bagaimana kita harus mengasihi sesama manusia.
Sebetulnya semua orang sudah tahu perintah yang terutama ini. Tetapi masalahnya, apakah kita sudah melakukannya? Ada dua hal yang disampaikan Yesus di dalam perikop ini. Yang pertama, bahwa kita harus mengasihi dan saling melayani terlepas dari pangkat, jabatan, atau titel kita. Dunia ini senang memberikan titel kepada manusia. Ada yang titelnya bos, manajer, ada yang titelnya pelayan, bawahan, ada yang titelnya atasan, ada yang titelnya bawahan. Kalau kita mengisi formulir, kita harus menulis pekerjaan kita, titel kita, dan itu akan menjadi identitas kita. Tetapi Yesus tidak pernah memberikan titel kepada anak-anaknya. Yesus berkata, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Yesus mau mengingatkan kita bahwa kita semua adalah hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua sama, titelnya adalah hamba. Maka kita harus saling melayani. Seperti Yesus yang sebetulnya titelnya adalah guru, dia mau melayani murid-muridnya. Yang kedua, Yesus mau mengajarkan bahwa kita harus saling mengasihi dan saling melayani terlepas dari perbuatan orang itu kepada kita. Yesus tahu bahwa dia akan dikhianati oleh salah satu dari ke-12 rasulnya. Dia tahu persis siapa orangnya. Tetapi Yesus tidak menuduh, "Hei kamu Yudas, kamu yang makan rotiku, kamu akan mengkhianati aku." Tidak. Yesus tetap membasuh kaki Yudas. Yesus tetap mengajari Yudas. Dia bicara kepada 12 rasul itu dengan sama sekali tidak memojokkan siapapun. Inilah teladan kasih. Yesus bahkan membasuh kaki Yudas seperti membasuh kaki murid-muridnya yang lain. Inilah yang harus kita lakukan. Mengasihi orang yang mungkin sudah menggosipkan kita, atau mungkin sudah menjelek-jelekan kita, atau mungkin sudah menyakiti hati kita. Apapun perbuatannya, mari kita tetap mengasihi dia, karena itulah teladan Yesus. Nah, Sobat Fresh Juice, sekarang kita sudah tahu, maka mari kita melakukannya. Saling mengasihi, saling melayani, agar semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan kasih yang Engkau berikan. Ajar kami untuk bisa mengasihi tanpa memandang status, jabatan, pangkat. Ajar kami untuk juga bisa mengasihi musuh kami dan orang-orang yang telah menyakiti kami. Karena kami sudah menerima kasih yang besar dari-Mu, yang memampukan kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 12 Mei 2022. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.